Luar biasa Tuhan Yesus kalau menjamah seseorang. Oke teman-teman, kita sambut saja narasumber kita, Ibu Marisa. Selamat malam Ibu. Salam. Ya, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Puji Tuhan bisa. Ya, haleluya ya. Teman-teman, puji Tuhan, narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan bersaksi tentang karya Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, saya sengaja selalu hanya menggunakan salam secara nasional, secara umum, yaitu selamat malam. Kenapa saya jarang pakai shalom? Karena apa? Karena kekristenan itu bukan agama, ya. Kalau shalom itu kan identik mungkin dengan bahasa agama. Sepertinya kalau shalom itu berarti kekristenan. Ya, itu tidak penting sama sekali, walaupun itu juga ada artinya. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam Kristen itu sesuatu yang memang hubungan, relation, ya, hubungan dengan Tuhan. Bukan masalah kata-kata, bukan masalah agama. Ya, kalau masalah agama ini menjadi masalah. Karena kita akan menunjukkan perbedaan. Kalau Kristen begini salamnya, kalau yang lain begini salamnya. Itu tidak penting, ya. Kita mengucapkan secara nasional saja, secara umum, karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, mengerti semua bahasa. Ya, di dalam kekristenan itu sangat elegan, sesuatu yang sangat manis, sesuatu yang sangat indah. Tidak perlu terlalu agama ditinggi-tinggikan di situ. Tidak penting sama sekali, ya. Yang paling penting kita kenal adalah kasih Tuhan. Yang paling penting adalah kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang salah, maka kita tidak akan selamat, kita akan masuk neraka. Apalagi kita berjumpa dengan setan yang kita anggap Tuhan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Bahaya sekali hidup manusia. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, bagaimana kuasa Tuhan yang sudah mengubahkan narasumber, kita akan dengarkan bersama-sama. Terima kasih Bu Marisa sudah hadir dan mau berbagi dengan kami apa yang telah terjadi dengan kehidupan Ibu. Kami dan teman-teman pada malam hari ini sudah siap untuk diberkati, sudah siap untuk mendengarkan. Ibu bisa mulai dari latar belakang dulu. Oke Bu Marisa, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Haleluya. Saya mengenalkan diri saya seorang Muslim. Dulunya saya mantan Muslim. Sekarang saya suku Melayu. Saya seorang suku Melayu. Saya 8 bersaudara dari keluarga. Sebenarnya dari keluarga saya seorang tidak mampu. Orang tua saya seorang nelayan. Saya anak kelima dari 8 bersaudara. Saya di sekolah, mungkin orang tua saya kurang mampu untuk menyekolahkan saya disekolahkan hanya kelas 2 SD. Itu saya sudah pindahkan sekolah ngaji gitu. Terus saya masuk sekolah ngaji, mungkin saya terlalu besar, sekitar umur saya itu 10 tahun. Jadi mungkin saya malu kalau untuk sekolah lagi gitu. Jadi saya ngambil keputusan sama orang tua, saya berhenti sekolah. Setelah itu saya berumur 15 tahun, karena keluarga nggak mampu. Jadi kami diajarkan itu hidup mandiri. Kami bisa umur 15 tahun, saya sudah bisa bekerja, bantu orang tua. Sekitar umur 15 tahun saya bekerja untuk bantu orang tua. Orang tua saya ngambil upahan gitu, kerja rumah tangga, saya ikut juga membantu. Setelah itu saya berpikir seperti ini, saya melihat orang tua saya sangat susah untuk memberikan anaknya 8. Jadi saya ngambil keputusan, saya bekerja, ada yang nawarkan saya kerja seperti kerja konveksi. Pas saya juga pandai menjahit, jadi saya bekerja sekitar umur 15 tahun. Jadi setelah itu saya berumur 15 tahun, saya itu diajarkan orang tua saya hidup mandiri. Kami diajarkan hidup untuk lebih lagi, untuk patuh sama orang tua. Dan saya juga berpikir seperti ini. Kami diajarkan waktu kecil umur 15 tahun sudah diajarkan agama. Itu sekolah ngaji saya. Jadi saya berkatakan seperti ini. Saya lihat orang tua saya kayaknya seperti nggak mampu, jadi saya bekerja. Sekitar umur 15 tahun saya sudah bekerja konveksi.
saya diajarkan pakai baju muslim. Ya, pakai Bu jilbab. Marisa, Ya. ya suaranya agak besarin sedikit ya, soalnya kecil suaranya. Ya, Oh ya. agak besar suaranya ya. Oke. Iya. Jadi sekitar umur saya 15 tahun, saya bekerja dari pekerja konveksi. Setiap hari saya pulang, pagi pulang sore. Dan setelah itu saya sholat. Di masa kecil itu saya diajarkan untuk patuh sama orang tua dan taat. Jadi saya berpikir seperti ini. Saya sholat jadi saya pengen cari tahu kehidupan gitu. Saya sholat pengen saya tahu gini, Tuhan, ya Allah, saya ingin melihat-Mu gitu. Seperti apakah Tuhanku yang harus aku sembah gitu. Saya itu hidupnya pengen menghayal seperti ini. Saya berjalan kalau pergi kerja, berjalan pikir seperti ini. Kalau seandainya saya bisa memuji Tuhan dengan pujian, dengan nyanyian, apakah bisa seperti itu gitu? Itu ada terpundak dalam pikiran saya. Jadi saya pikir nih, loh, kenapa saya harus berpikir seperti itu ya? Jadi saya merasa, kok bisa saya pikir seperti itu? Jadi saya berjalan aja sendiri. Saya pengen cari tahu itu kebenaran. Siapa sih yang harus kusembah? Saya pengen melihat itu Tuhan seperti apa. Apakah berbentuk ataukah tidak? Saya sholat. Itu saya diajarkan umur 15 tahun. Kami kena hidup mandiri 15 tahun. Di umur 15 tahun. Jadi saya merasa seperti ini. Tuhan, saya pengen lagi melihat siapakah Tuhan itu sebenarnya gitu. Itu tahun 2004. Itu umur saya 15 tahun. Setelah itu saya nggak dapat jawaban, tapi saya tetap mencari, saya tetap sholat, tetap saya mencari. Umur saya udah menjelang 18 tahun, itu udah mulai dewasa. Saya tetap bekerja. Saya dapat jawaban lagi. Saya bertanya, saya pikir seperti ini. Saya pengen menghayal lagi, seperti apakah Tuhan itu gitu. Yang saya sholat, saya pengen lihat Tuhan itu seperti apa. Ternyatanya saya berkata seperti itu, saya tidur, saya mimpi. Mimpi itu selalu datang cahaya. Cahaya itu datang dan hilang. Itu satu kali cahaya datang. Kedua kalinya saya juga tidur, saya mimpi juga cahaya itu hilang. Jadi saya bertanya, ini tanda apa? Saya pikir ini tanda apa? Ini tanda apa? Kenapa 2 hari berturut saya mimpi cahaya? Udah itu saya abaikan, saya lupakan seperti itu. Saya tetap juga bekerja. Setelah juga malam ketiga, cahaya itu juga datang sama saya. Datang juga cahaya itu, mimpi juga cahaya itu datang. Jadi saya bangun. Loh, ini tanda apa? 3 hari berturut saya cahaya itu terus datang. Jadi saya abaikan seperti itu. Jadi esoknya saya duduk di rumah, di ruang tamu. Saya lihat cahaya itu turun lagi, datang dari atas turun ke kamar. Jadi saya kejar di kamar. Itu seperti apa? Saya lihat di kamar, tidak ada. Ini tanda apa lagi gitu. Jadi saya coba berpikir lagi, ini tanda apa ya? Tapi saya nggak tahu itu tandanya apa karena nggak ada yang bisa saya kenal untuk saya tanya. Jadi saya coba lagi berpikir itu tanda apa. Jadi saya abaikan lagi. Udah itu malam keempat, saya belum tidur. Pukul jam 12 malam, ternyatanya cahaya itu nyata. Turun. Saya melihat di kamar saya itu, saya bukan di ruangan kamar. Kayaknya seperti saya itu kayak di ruangan saya itu bukan kamar saya lihat, tapi cahaya itu datang menjadi manusia. Saya lihat di awan-awan, tiba-tiba saya lihat itu sudah berawan di samping kiri saya sudah awan. Saya lihat cahaya itu menjadi manusia, saya lihat Tuhan Yesus nyata. Tuhan Yesus wajahnya nggak bisa kita lukiskan. Hanya saya yang kalau saya hayalkan wajahnya nggak bisa dilukiskan. Dia itu sangat seperti seorang bapa
Dia pakai baju jubah putih, pakai selempang, rambutnya seperti ke kilau-kilauan. Jadi saya berkata seperti itu, saya terkejut karena saya nggak pernah lihat, saya terkejut. Itu apa gitu? Ternyatanya Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Setelah itu langsung hilang. Jadi saya terkejut loh. Ternyatanya apa ini jawabannya yang selama saya cari? Yang selama saya cari, saya pengen lihat Tuhan seperti apakah yang saya sembah ini, saya pengen lihat wujudnya seperti apa. Apakah seperti itu? Jadi pukul jam 1 malam saya nggak tenang, roh saya nggak tenang. Ini tanda apa? Gitu. Jadi besok paginya saya cari tahu, ada seorang teman saya, seorang Kristen juga. Saya tanya sama dia, gitu. Ini saya mimpi itu 3 kali berturut, tapi mimpi keempat saya itu datang. Itu tanda apa? Jadi dia jawab seperti ini. Oh, yang kau mimpikan itu, yang datang samamu itu Tuhan Yesus katanya. Iya, saya terkejut. Apakah benar saya bilang seperti itu? Itu mungkin itu Tuhan itu yang kau jumpa itu Tuhan Yesus katanya. Seperti dia kasih ayat firman-Nya sama saya. Jadi saya pulang lagi ke rumah. Jadi hati saya nggak tenang. Jawaban ini apa ya? Saya bilang seperti itu. Jadi saya nggak tenang, roh saya nggak tenang. Saya coba sama dia, coba pinjam Alkitabmu, gitu. Pergi kerja, pagi dia kasih sama saya Alkitab. Saya baca, saya naik angkot, saya baca Alkitab ini. Sampai tujuan tempat kerjaan saya simpan lagi Alkitab. Sorenya saya baca lagi. Setelah saya baca dari perjanjian baru, saya baca dulu gitu tentang apa Tuhan Yesus ini. Jadi saya baca itu dari firman Tuhan, terbuka saya firman Tuhan. Jika engkau ikut aku, tinggalkan semua keluargamu, orang tuamu, tinggalkan, ikutlah aku. Semuanya itu akan saya berikan 100 kali lipat ganda. Jadi saya berpikir, loh, apakah seperti ini harus saya lakukan gitu? Kayaknya saya nggak mampu seperti itu. Jadi saya berjalan aja sendiriannya. Tiba saya pulang ke rumah, saya lihat orang tua saya menatap saya gitu. Orang tua nanya sama saya, kenapa kamu berdoa seperti orang Kristen di kamar katanya. Oh, sama-sama sekali saya nggak pernah itu untuk berdoa seperti orang Kristen di kamar, sama sekali nggak pernah. Tapi orang tua saya melihat saya seperti itu, tapi saya nggak pernah. Saya dengar dari orang tua saya, kamu udah seperti orang Kristen sekarang ya katanya. Kenapa mak? Kenapa kamu pergi setiap hari di rumah jarang katanya. Enggak kok mak, sekarang kamu sudah buka jilbab katanya. Kenapa seperti itu katanya? Enggak apa-apa saya bilang. Enggak apa-apa mak, pengen aja saya melepasnya saya bilang seperti itu. Jadi roh saya nggak tenang. Jadi di keluarga cari tahu saya kemana, kalau hari Minggu saya kemana gitu. Jadi saya bilang kan saya itu beribadah. Pokoknya saya cari tahu lagi setelah orang tua saya marah sama saya pikir bekerja. Jadi orang tua nggak cari tahu pergilah tempat seperti santet gitu kan. Foto saya hilang di dompet gitu. Saya pulang ke rumah tengok foto saya hilang. Ini tanda apa kok foto saya hilang gitu. Jadi ada adik saya di paling kecil, dia cuma ngasih tahu sama saya. Saya tanya, "Dek, kenapa foto kakak hilang?" Itu tadi mama kami pergi ke tempat dukun lah untuk ngobati kakak katanya. Emang kakak sakit apa? Aku bilang. Nggak tahu lah, pokoknya mama dukun kakak lah itu tadi katanya. Iyanya kan. Pokoknya kakak jangan minum air itu sudah sudah ada santetnya katanya. Ya udah nggak apa-apa saya bilang gitu kan, karena saya nggak percaya itu kuasa itu. Dan saya percaya Tuhan Yesus, saya minum air itu nggak terjadi apa-apa. Nah setelah itu saya nggak tenang juga, roh saya tuh kayaknya nggak tenang di rumah. Jadi saya berpergi terus gitu. Saya keluar lagi dari rumah, sorenya saya keluar. Saya pikir seperti ini, saya merenungi, ini kenapa seperti ini? Saya bingung untuk menghadapi seperti ini. Tapi Tuhan tuntun saya gitu, tunjukkanlah jalanmu yang harus bagaimana saya akan jalani seperti itu. Ternyata kawan saya ngajak saya beribadah gereja. Coba yuk kita beribadah katanya. Saya pergilah, setiap hari Minggu saya pergi, sore jam 5, saya beribadah. Saya memang tiba masuk gereja, mereka naik pujian, saya bingung. Ini kok seperti ini gitu ya, karena nggak biasa kan. Saya bingung, apa ini seperti ini, kayak gini ibadah mereka. Cuma saya harus tenang, saya harus cari tahu, karena hidup saya harus pengen cari tahu kebenaran gitu. Saya melihat mereka beribadah, berkhotbah, pendetanya bagus. Yang selama hari ini yang nggak saya dapat, ternyata ada.
Yang saya pengen itu kalau melakukan kebaikan itu ada firman-Nya, ada yang menjelaskan. Saya butuh seperti itu gitu. Kalau melakukan kejahatan, mau melakukan apapun, mau melakukan kebaikan harus ada firman-Nya gitu. Jadi pas pendeta menyampaikan firman seperti itu, pas di hati saya, loh ini yang harus saya cari, seperti ini yang saya inginkan, yang selama hari ini saya ayalkan, ternyata terbukti gitu. Jadi setelah saya itu beribadah adalah perjamuan kudus. Jadi kata pendeta seperti ini, barang siapa percaya perjamuan kudus ini, dia akan diampuni atas segala dosa-dosanya, segala tipu daya iblis, segala dukun-perdukun apa itu tidak bisa berkuasa atasnya. Saya minum, setiap minggu saya minum perjamuan kudus. Udah setelah itu saya pulang dari rumah, udah selesai ibadah, pulang saya. Jadi mereka tatap penamatan sama saya sangat ngeri gitu kan. Mereka bilang gini, kau kemana katanya? Enggak mak, saya habis jalan-jalan, saya bilang seperti itu. Gitu. Udah saya masuk ke rumah, jadi mereka merencana juga gitu. Sudah tahu saya punya rencana baca Alkitab, ada yang ngasih tahu saya baca Alkitab setiap hari minggunya, setiap hari saya baca, ada yang ngasih tahu, tapi itu saya nggak peduli gitu. Jadi orang tua saya nanya seperti ini, kamu kemana saja setiap hari kamu pergi katanya, sejak pulang kerja kau pergi katanya. Nggak apa-apa mak, saya mau menenangkan pikiran seperti itu. Jadi tiba saat itu juga orang tua saya berunding sama bapak saya bilang seperti ini, saya sudah lihat dia sudah berubah gitu, sudah banyak perubahannya. Karena saya tengok dia kayaknya sudah percaya sama Kristen gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia orang tua bilang, udah kita kayak mana lah, kita rencana kita sama dia, panggillah saudara-saudara kita bagaimana dia ini kita apa. Itu saya dengar sama saya. Dia bilang seperti, tengok wajahnya sudah kayak bukan apalagi sinaran-sinaran air wudhu itu sudah nggak ada lagi dari wajahnya seperti itu dia bilang. Jadi saya mendengar dari kamar, hati saya nggak tenang, roh saya nggak tenang. Jadi kira pukul jam 5 pagi saya keluar dari rumah untuk menenangkan pikiran, saya pergi ke taman untuk merenungkan diri. Tuhan bantu saya, tolong saya, kuatkan saya untuk menghadapi segala apapun yang harus saya hadapi. Kira pukul jam 5 pagi, orang tua saya mencari saya karena nggak ada saya di kamar, mereka mencari saya jam 8 pagi, mencari saya nggak dapat. Cuma ada kawan saya, kamu harus pulang, kamu nggak boleh seperti itu gitu. Saya coba pulang ke rumah jam 5 sore, ternyatanya semuanya itu sudah sediakan bikin adik saya yang nomor 7, sediakan semua pakaian saya. Saya nggak terpikir ada pakaian saya di lemari, nggak saya periksa bahwa lemari saya itu sudah kosong pakaian saya. Ternyata adik saya sudah merencana pakaian saya tadi sudah dimasukkan ke tas untuk saya pergi gitu. Jadi kira pukul jam 5 sore saya datang ke rumah, saya lihat orang tua saya sangat tenang, mereka sangat tenang sekali. Kayaknya nggak ada kejadian apa-apa, mereka sangat baik sama saya, tumben mereka ini baik, sambutannya pun bagus gitu kan. Mereka punya ada rencana. Abang saya yang nomor 2 mengajak saya, nama saya juga kalau dari keluarga dipanggil Isa. Isa, ayo kita pulang yuk, ayo kita pergi yuk. Kemana bang? Ayolah untuk jalan-jalan aja katanya. Kemana saya nggak mau bang. Oh udah ayolah kawannya abang untuk pergi ke jalan-jalan. Apa-apa katanya. Nanti kita pulang. Katanya. Saya tuh nggak mau. Nggak bang, saya tetap di rumah saja. Saya bilang. Saya nggak periksa lemari saya bawa kosong. Kira-kira pukul jam 8, saya pengen cari makanan di luar. Saya lihat saudara saya, abang mama saya, Uwa. Kalau dari Melayu dipanggil Uwa. Ternyata Uwa saya ini datang di mobil, ada 4 orang Uwa saya datang. Sama pas-pasan di jalan. Jadi, loh Uwa saya kok datang seperti itu kan? Jadi saya pergi untuk cari makan. Jadi saya bilang sama teman saya, itu ada saudara saya datang. Ya udah nggak apa-apa kamu hadapi aja saudaramu sana gitu. Kamu nggak takut katanya. Enggak, saya nggak takut kok. Karena ada Tuhan Yesus sama saya bilang. Saya nggak perlu takut saya bilang seperti itu. Jadi saya pulang ke rumah, mereka di luar sudah menunggu. Mereka salah nangkap, ditangkapnya kakak saya, karena muka saya mirip sama kakak saya. Ternyatanya, wah saya nangkap kakak saya. Jadi abang ipar saya berkata seperti ini istriku yang wak tangkap, bukan si Isa. Jadi mana yang namanya si Isa? Oh ini orangnya katanya. Jadi mereka nawari saya suruh masuk ke rumah. Ayolah kamu harus masuk. Saya bilang seperti ini. Kenapa saya harus masuk, Wak? Saya bilang seperti itu. Ini kan rumah saya, kapan saya masuk, saya bisa. Jadi mereka paksa. Udah kamu harus masuk gitu. Jadi saya harus masuk ke rumah. Jadi orang tua saya bilang seperti ini.
pokoknya kamu hari ini harus pulang. Mama harus pulang kemana, Mak? Saya bilang. Ke kampung, katanya. Emangnya saya sakit apa? Enggak, pokoknya kamu harus berobat, katanya. Enggak, saya enggak merasa sakit kok, Mak. Saya harus berobat. Kamu jangan bandal, katanya. Enggak, saya enggak mau, saya bilang. Jadi abang saya yang nomor satu, pokoknya kamu harus mau. Kalau kau nggak mau, nanti saya pijak-pijak kamu di sini, katanya. Enggak, bang, saya. Sekalipun abang gorok leher saya, kalian pun di sini, saya nggak tetap mau. Karena saya bukan orang yang sakit harus kalian obati. Mereka terus paksa, mereka terus menarik saya. Sempat saya jatuh, datang abang saya yang memijak saya dan menampar. Ada kakak saya yang melarang, jangan seperti itu. Kenapa kalian seperti ini gitu? Enggak, kamu diam saja. Uh, yang saya sempat jatuh, uak saya megang tangan saya, yang satu megang kaki saya, suruh ambil tali. Ini cepat, harus ambil tali, harus kita ikat dia gitu. Karena daripada dia nanti masuk Kristen, kita berdosa. Lebih bagus kita bunuh daripada kita berdosa. Jadi saya berkata seperti ini, kenapa mereka tega seperti itu gitu. Jadi saya nggak punya alasan, nggak mampu untuk menghadapi mereka karena terlalu rame gitu. Jadi saya pikir seperti ini, saya hanya pasrahkan. Jadi wak saya tadi hanya ngambil air satu mangkok, dibacanya air itu untuk mengasih saya minum, tapi ada suara datang ke suara itu, saya merasa ada suara Tuhan. Kamu minum saja, nggak apa-apa, kamu minum. Itu nggak terjadi apa-apa yang harus kalau kau minum. Jadi saya minumlah air itu tadi. Jadi saya ditenangkan. Saya bertanya, kenapa saya harus pulang? Saya bilang seperti itu. Kata orang tua saya, enggak, kau cuma berobat saja, cuma ditanya-tanya aja nanti di kampung. Cuma itu aja, nanti kamu boleh pulang lagi ke sini, katanya. Enggak diapa-apai kok, katanya. Kamu mau berobat kan, katanya kan. Katanya, saya bukan sakit, saya bilang. Iya, memang kamu nggak sakit, cuma kau harus berobat, katanya. Udah nggak ada jalan keluar, saya harus ikut mereka, gitu. Jadi mereka, kalau seandainya saya nggak mau, mereka harus tarik paksa, mereka harus mengikat saya. Ternyata yang tali sudah sediakan, nggak bisa mengikat saya. Jadi nggak jadi mengikat saya, jadi saya dengan apanya saya harus pergi. Kira-kira Bu Marisa, ya kameranya ditidurin lagi ya, model landscape. Ini kan ada telepon masuk nih. Itu mungkin ada telepon masuk ya Bu, di reject dulu Iya, supaya iya. ini. Ya, udah Oke, lanjut tuh, lanjut. udah seperti itu. Kira pukul jam 8 malam, saya nggak mampu untuk menghadapi mereka. Jadi mereka berunding untuk jam 9 harus saya dibawa ke kampung. Itu kalau dari yang saya tempat di kampung saya itu sampainya harus 4 jam. Jadi terpaksa saya datang, saya masuk ke mobil. Saya kalau dalam pikiran sayanya kayak nggak mampu untuk menghadapi seperti itu. Nanti kalau saya di sana mungkin saya bisa jadi gila atau saya disantet lagi atau apa gitu. Tapi ada suara juga yang datang, Roh Kudus. Kamu jangan takut. Aku ada bersamamu gitu. Seperti Tuhan Yesus yang saya lihat cuma berkata jangan takut. Selalu berkata sama saya jangan takut gitu. Saya orangnya penakut gitu. Karena seperti itu saya di mobil, saya nggak sanggup untuk menghadapnya. Bayangan saya ini, mungkin saya nanti bisa jadi gila kalau seperti ini. Mereka ini mengapai saya gitu. Jadi saya usahakan tenang di mobil, tidur. Ada suara berkata sama saya, kamu jangan takut anakku. Aku ada bersamamu melindungimu hari ini. Saya merasakan ada nyanyian suara itu di kuping saya. Nyanyian seperti ini. Kekuatan dalam hidupku kudapat dari Yesus. Jadi nyanyian itu selalu ada di kuping saya. Saya merasa ada belayan, ada jamahan yang Tuhan jamah di kepala saya. Jadi saya macam dinyanyi membobokkan seperti seorang bapak yang menenangkan anaknya. Jadi saya saat itu merasa tenang. Kira sampai di kampung jam 12 malam, sampai ke tempat tujuan. Ternyata saya sudah dikepung gitu. Ya, sampai di sana, saya dihadapkan dari keluarga saya nggak boleh kemana-mana. Maaf cerita, sampai ke sana, saya mau kamar mandi, saya nggak boleh.
Kalau kamar mandi saya harus diikuti. Ternyata ada yang ngikuti saya, orang tua saya. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kenapa harus kamar mandi? Kalian harus ikuti saya. Karena kenapa? Nanti kamu lari gitu. Enggak, saya lari mau kemana? Saya bilang seperti itu. Ternyata sampai di situ saya merasa, aduh, kenapa seperti ini terjadinya ya? Saya bilang seperti itu. Udah saya abaikan seperti itu. Ternyata saya coba duduk lagi tenang. Jadi orang tua saya kemana saya harus diikuti, kemana saya harus diikuti. Tapi ada satu sepupu saya menawarkan saya, kamu mau jalan keluar, kamu mau pulang lagi, kamu mau keluar dari sini kan? Ada satu jalannya bisa kamu keluar dari sini. Dia mengasihkan jalan di hutan. Tapi saya kayaknya nggak mau gitu, kayaknya nggak sanggup kalau saya pergi ke hutan. Itu kalau saya jalan ke hutan itu ibaratnya becek gitu, ibaratnya lumpurnya bisa setengah kaki. Tak mungkin saya melalui seperti itu, hutan seperti itu gitu. Apa itu kira pukul jam 12 malam, nggak mungkin saya lalui. Saya nggak mau gitu. Nanti saya pikir juga saya sama orang tua, nanti kalau orang tua saya terjadi apa-apa, saya sangat menyesal saya pikir itu. Ya, saya harus menenangkan diri malam itu juga. Setibanya saya bisa tidur. Udah setelah menjelang pagi, saya pikir persoalan itu sudah selesai. Ternyata saudara-saudara saya datang untuk ke rumah untuk mengunjungi saya. Sebelum itu terjadi, saya sudah dihakimi dari keluarga saya bilang seperti ini. Kenapa kamu berdoa seperti Kristen? Kenapa kamu baca Alkitab? Saya bilang, saya nggak bisa jawab. Kenapa saya nggak mau berkata seperti itu? Karena ada suara Tuhan berkata gini, kamu gak usah kamu jelaskan sama mereka. Apapun mereka katakan, apapun mereka lakukan, apapun yang kau jawab, mereka nggak percaya. Ampunilah mereka. Jadi saya ingat yang saya baca firman Tuhan, sebelum saya dianiaya, Tuhan sudah dulu dianiaya. Jadi saya ingat seperti itu, mereka memeludahi saya gitu kan. Tapi ingat Tuhan Yesus juga dulu sama seperti itu gitu. Jadi saya merasa saya jalani aja gitu. Tapi saya minta sama Tuhan berikan saya kekuatan Tuhan seperti itu. Tiba terjadi seperti itu, mereka sudah menghakimi saya, bilang seperti ini, kamu sekarang sudah berubah, sudah beda, sudah nggak seperti dulu katanya. Saya diam saja. Saya anggap mereka ini karena nggak tahu. Kalau seandainya mereka tahu, mungkin nggak mereka mengatakan seperti itu. Jadi saya coba tenang, saya diam saja. Jadi mereka, ketika saya nggak punya jawaban sama sekali, mereka ngambil keputusan seperti ini. Kalau kamu masih percaya seperti itu, katanya, kamu nggak bisa pulang dari sini. Kami akan mempasung kau di sini, gitu. Jadi saya sangat sedih lagi. Tuhan, saya nggak mampu. Kalau seandainya saya dipasung, bagaimana hidup saya bilang seperti itu. Nggak mungkin saya bisa seperti ini, gitu. Tapi Tuhan coba, jangan takut, gitu. Kamu harus tenang, gitu. Coba saya tenang lagi, coba. Saya diam saja. Jadi orang tua saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya orang tua saya sudah diserahkan saya sama keluarga saya. Kalau mereka mau ngapain saya, terserah. Karena orang tua ibaratnya sudah diserahkan semuanya. Orang tua saya udah nggak bisa berapa-apa lagi. Jadi saya bilang seperti ini, saya coba diam, mereka sekarang sudah capek, jadi mereka ambil keputusan, mereka pulang sementara. Kami pulang dulu sementara ini. Jadi saya coba sarapan, nggak bisa, karena nggak bisa yang saya makan kayaknya nggak menerima gitu. Jadi saya coba diam, kayak ada suara Tuhan, kuping saya sangat panas, kayaknya ada sesuatu yang terjadi gitu. Kalau dalam kemampuan saya bukan orang yang pintar gitu. Saya mungkin dari manusia saya bukan orang yang pintar, orang mungkin. Tapi saya percaya karena ada Tuhan di dalam diri saya, semuanya itu Tuhan tunjukkan kuasanya. Setelah itu kira pukul jam 10 pagi, kuping saya sangat panas gitu. Ini tanda apa Tuhan gitu. Ternyata ada suara, nanti akan ada yang datang kira pukul jam 1 siang untuk menjumpaimu seperti itu. Iya. Dan ternyata yang datang ini seorang ustadz. Pas pula saya yang buka pintu rumah saudara saya tadi, saya buka pintu. Langsung saya nanti malam
Bapak ini kan akan mengobati saya kan, akan sholat dengan saya. Dia bilang seperti ini, enggak, kamu siapa katanya. Kan Bapak mencari saya kan, gue bilang kan, yang namanya Isa kan. Iya benar, rupanya kau namanya Isa. Iya. Kan Bapak nanti malam untuk menjumpai saya kan, saya bilang. Enggak, aku enggak ada menjumpaimu nanti malam, enggak ada katanya. Jadi Ustadz ini langsung pulang. Jadi saya terkejut, ini kok bisa seperti ini gitu. Tiba menjelang itu pukul jam 1 siang, kira hari Kamis. Jadi saya bilang seperti ini, saya harus tenang, harus tenang. Datang orang tua saya, kamu belum bisa pulang kemana-mana, kamu harus di sini. Tapi mama bilang kalau saya sudah ditanya, saya pulang. Saya bilang, enggak, belum selesai masalah kita katanya. Ya kenapa Mbak? Ini sudah hari Kamis, saya bilang seperti itu. Besok kan sudah Jumat. Pokoknya 3 hari ini kamu belum bisa pulang. Itu hari pertama, hari Kamis. Tiba hari, saya nggak makan, 1 hari sama nggak makan. Tiba hari Jumat juga saya nggak makan. Gitu. Tiba hari Jumat itu mereka punya rencana untuk mengobati saya. Kalau di Muslim gitu kan, kalau ada sesuatu orang yang ibaratnya yang kayak seperti saya ini yang mengenal Yesus itu mereka harus mengobati gitu. Ya, panggil ustadz lah untuk mendoakan gitu kan. Jadi saya coba tenang, datang keluarga saya, pergi suruh uak saya belikan seperti kemenyan ataupun bunga gitu kan. Jadi uaknya saya pikir pajak untuk beli bunga. Jadi sepupu saya nanya seperti ini, Wak, untuk apa bunga yang Wak beli? Enggak, untuk obat, untuk ada orang gila di rumah. Bilang saya orang gila. Untuk obat orang gila yang di rumah sana, ini untuk dia harus diobati gitu. Jadi Wak ini sudah beli obatnya untuk bunga tadi, langsung pulang ke rumah. Jadi Wak saya ini muntah darah. Dia muntah darah sangat banyak. Jadi mereka terkejut. Wak saya ini, istrinya. Kenapa kamu bisa sampai muntah darah? Entah nggak tahu. Tiba saya pulang dari pajak saya muntah darah seperti ini katanya. Jadi Wak saya ini nggak bisa melaksanakan untuk ikut zikir sama saya, gitu. Jadi Wak ini merasakan dia harus ikut menzikir saya, tapi dia nggak bisa, gitu. Jadi orang tua saya berkata seperti ini, nanti jam 7 malam, ini hari malam Jumat, jam 7 malam ini kamu harus diobati katanya. Kamu harus dizikirkan katanya. Jadi saya bilang seperti ini. Tapi kalian sudah mengobati saya semalam, udah kalian tanya-tanya. Jadi kenapa juga kalian harus seperti ini? Nggak, kamu harus diam saja gitu. Kayaknya rasa saya nggak sanggup karena saya 2 hari nggak makan dan nggak minum gitu. Jadi saya sempat menanya sama orang tua saya pribadi, hanya berdua saja. Saya panggil mama saya, Mak, semalam mama sudah mengapaiku. Abang juga mukul saya, dipijak saya juga, tapi mama hanya saya diam saja, saya bilang seperti itu. Mana mama sebagai kasih mama untuk melindungi saya bilang. Enggak, aku udah kuserahkan kau sama saudaraku katanya. Jadi kok mama tega seperti itu sama saya, mak, saya bilang seperti itu. Enggak, pokoknya kamu harus berobat katanya. Saya nggak mau, saya bilang. Pokoknya kamu harus mau katanya. Itu kira-kira pukul jam 6 kayaknya saya nggak mampu untuk menghadapi itu lagi. Saya berpikir seperti ini dalam pikir saya nggak mau seperti ini, saya mungkin jadi gila kalau mereka ini buat saya seperti ini. Jadi kayaknya saya nggak sanggup kira pukul jam jam 7 itu. Jam 8 nanti kami harus sudah zikir gitu. Tuhan, aku nggak mau seperti ini. Tuhan, aku nggak sanggup seperti itu. Tapi aku nggak punya kekuatan sama sekali, lemas, nggak berdaya. Makanan pun nggak bisa masuk. Mereka nggak suruh saya makan, kamu harus makan. Tapi saya nggak bisa makan. 2 hari saya nggak bisa makan, minum pun nggak, saya lemas, nggak berdaya. Jadi kira pukul jam 7, mereka maksa saya nggak mau gitu. Tapi tiba-tiba suara Tuhan itu datang lagi sama saya, di kuping saya. Jangan takut, aku ada bersamamu hari ini, aku akan melindungimu hari ini. Aku akan memberikan kau kekuatan. Saat itu juga saya merasa Tuhan itu langsung mengangkat tangan saya dari tempat tidur. Saya langsung berdiri. Saya punya kekuatan yang baru. Saya merasa punya kekuatan yang baru. Itu bukan diri saya, tapi itu Roh Kudus ada di dalam diri saya. Udah setelah itu sampai ke tempat uak saya. Mereka sudah berkumpul
sekitar 8 orang wak saya. Jadi mereka menawarkan seperti ini, "Sini kamu harus di tengah," katanya. "Kamu harus di tengah, nggak boleh di samping." "Kenapa seperti itu?" saya bilang. "Enggak, lebih bagus seperti ini." "Oke," saya bilang tuh. Saya tantang mereka. Karena saya menantang mereka itu bukan diri saya, tapi saya punya Tuhan yang ada melindungi saya. Saya bilang seperti ini, "Kalau seperti ini orangnya sangat sedikit orangnya," gitu. "Kalau bisa semakin banyak semakin bagus," saya bilang. Jadi Ustadz ini berkata seperti ini. Loh, terkejut gitu kan. Kenapa dia berani untuk menantang saya seperti itu. Jadi Ustadz ini menolak untuk mengobati saya. Dia bilang seperti ini sama wak saya. "Saya mohon maaf, saya nggak bisa hari ini untuk melakukan ibadah untuk zikir ini." Jadi wak saya berkata seperti ini, "Nggak bisa seperti itu, Pak. Karena harus kita lakukan hanya 1 jam saja." Ustadz ini tetap juga nggak mau. Tapi tetap juga ada paksaan dari keluarga. Tidak mungkin kita batalkan, semuanya sudah disiapkan gitu. Jadi terpaksa Ustadz ini melakukannya. Jadi suruhnya saya di tengah, saya di samping saya itu sudah keliling, saya di tengah, terjadilah zikir seperti itu. Kalau di Muslim kan, kalau zikir itu sangat mampu untuk berdoa seperti itu. Mereka bilang seperti ini, mereka berdoa dan berzikir. Mereka berzikir, saya naikkan pujian. Pujian nih, kekuatan dalam hidupku dapat dari Yesus. Itu bukan saya yang menyanyi, tapi Tuhan, ada suara Tuhan. Kamu jangan takut. Itu mereka zikir, saya nyanyi nih pujian. Mereka zikir, saya nyanyikan pujian. Terjadi kira-kira 1 jam, itu kayaknya ruangan itu kayaknya tergoncang gitu. Kayaknya kayak gempa gitu kan. Terjadi seperti itu gitu. Jadi kira 1 jam karena ada yang pingsan di belakang saya, ada yang pingsan. Zikir itu jadi batal karena ada yang pingsan 1 orang. Jadi batal lah zikirnya, jadi nggak sampai 1 jam, kira setengah jam. Jadi terjadilah pembatalan saat itu. Ustadz itu bilang seperti ini, "Kayaknya sudah selesai lah," katanya. Karena soalnya ada yang pingsan katanya. Jadi setelah itu Ustadz itu berkata, suruh saya minum air yang tadi yang ada sediakan air, suruh saya minum. Saya harus minumnya, tapi saya percaya itu sudah tidak ada apa-apanya. Karena saya percaya ada kuasa Tuhan di dalam diri saya. Setelah saat itu saya pikir masalah itu sudah selesai. Ternyata juga belum selesai. Mereka bilang seperti ini sama saya, orang tua saya. "Pokoknya saya sudah selesai, Mak." "Sudah. Berarti saya boleh keluar dong untuk menenangkan pikiran saya." "Iya boleh, nggak apa-apa. Pergilah kau, keluarlah sana." Jadi saya pergi keluar, kira-kira dari keluar itu ke pasar 1 jam. Tiba saya sampai ke pasar, tiba-tiba di depan saya sudah orang tua saya. Jadi saya tanya, "Loh, tapi mama suruh saya keluar, tapi kenapa saya harus diikuti?" "Enggak, nyatanya kamu belum bisa keluar. Kamu nggak boleh kemana-mana." Jadi saya terkejut. "Tapi kalian sudah memberikan saya keluar, kenapa kalian juga harus menahan saya?" Saya bilang seperti itu. Enggak, kamu nggak bisa." "Apa alasannya?" Saya bilang. "Soalnya yang tadi," katanya. Itu yang pingsan tadi itu adalah sepupu saya. Sepupu saya yang pingsan, mereka bertanya sama sepupu saya tadi, "Kenapa kamu pingsan?" "Soalnya saya melihat di belakang si Isa ada pakai baju jubah putih yang melindungi dia, makanya saya pingsan," katanya. Jadi makanya dari keluarga saya tadi saya nggak kasih keluar. Makanya mereka punya rencana lagi yang untuk ketiganya. Katanya yang sama saya itu ada itu berarti dukun saya itu lebih besar kata, yang pembela saya itu dukun katanya. Jadi saya bilang seperti ini, ternyata itu kan kenapa mama nggak bisa juga melepaskan saya bilang seperti itu. Dari keluarga saya bilang seperti ini, "Pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana, pokoknya kamu harus bertahan dulu di sini," gitu. Jadi itu menjelang malam, kira-kira jam 9 malam, jadi saya harus menenangkan diri juga, saya coba tidur. Untuk besok itu udah hari Sabtu, udah hari ketiga kan, hari Sabtu hari ketiga. Saya nggak juga bisa makan, saya mengharapkan untuk makan, untuk menenangkan diri, mungkin saya sudah selesai persoalan, rupanya belum.
Ternyata harus saya hadapi. Saya saat itu kira hari Sabtu pagi, mereka punya rencana. Itu mereka punya rencana sangat jauh dari saya, sekitar itu 10 meter. Kalau mereka ngomong sama sekali nggak kedengaran gitu. Tetapi mereka lakukan, saya tahu apa tujuan mereka, saya tahu gitu. Tapi itu bukan diri saya, tapi ada suara Tuhan. Tuhan Tuhan berkata, mereka ada punya sesuatu lagi untuk rencana untukmu gitu. Sampai saya, Tuhan kuatkan saya gitu. Tuhan berkata sama saya, kamu jangan takut gitu. Nah setelah hari Sabtu itu kira pukul jam 10 pagi, orang tua saya ini berencana kepada Ustadz tadi bilang seperti ini, pokoknya ada yang baru, dia harus diobati sama kiai lah gitu. Kiai itu tingkatnya lebih tinggi ilmunya gitu. Mungkin dia bisa untuk melepaskan yang ikut kepadanya, bilang sama saya gitu. Mereka punya rencana seperti itu gitu. Jadi saya bilang seperti sama orang tua saya, jadi kita bisa pulang ya mak ya, saya bilang. Kata mama saya, iya kau udah bisa pulang katanya. Kita pulang nanti ya katanya, ke rumah kita gitu. Ya mak gitu. Setelah sampai di mobil, saya lihat ternyatanya Ustadz ini ikut juga gitu. Dia nanti akan nunjuk jalan untuk berobat saya ketiga kalinya. Jadi sempat orang tua saya menipu saya, kamu nanti pulang kok katanya. Jadi kenapa Ustadz ini ikut mak, saya bilang. Enggak, dia hanya pengen bertamu ke rumah kita katanya. Oh iyanya. Tapi saya tahu tujuan mereka, maksudnya apa gitu. Tapi saya coba harus menenangkan diri juga. Jadi kira-kira sampai ke kampung saya, ke rumah saya itu sekitar 4 jam. Sudah sampai tujuan, rupanya keluarga saya ini lain tujuannya, beloknya arahnya lain. Jadi saya bertanya, mak, kok lain arahnya mak? Saya bilang seperti itu. Rumah kita kan di sana, tapi arahnya kok beda. Enggak, ini hanya untuk ngobati bapakmunya katanya. Mama jangan bohong sama saya, mak, saya bilang. Saya nggak mau lagi, saya bilang seperti itu kan. Kalian tadi malam kan sudah mengapai saya. Kenapa mama juga mencoba lagi untuk ngobati saya hari ini juga. Pokoknya kamu jangan bandal katanya. Nanti kalau kau melawan, di angkot ini nanti saya tolak kau nanti biar kau ditabrak mobil katanya. Ya, sampai saya bilang gitu. Mak, kok kayak gitu mama? Iya, kenapa? Aku sudah capek katanya. Kau menyusahkan aku katanya. Gara-gara kau aku berdosa katanya. Bilang gitu. Kayaknya saya nggak mampu lagi, Tuhan tolong saya. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku ada bersamamu. Tidak seperti apa yang terjadi nanti katanya. Ternyata sampai tempat tujuan, di sana tempat tujuan, datanglah Kiai ini bilang seperti ini, siapa yang mau berobat ibu? Ini katanya. Loh, kalau ibu mau berobat, kenapa ibu bawa dia? Seharusnya ibu sendiri saja, gak usah bawa dia katanya. Kalau ibu bawa dia, itu nggak manjur katanya, seperti itu. Lagipun ibu nggak bisa bawa dia di sini, karena di sini kan ada pesta. Jadi bagaimana bisa kita melakukan ritual kita sholat, kan mana bisa katanya. Nanti bisa batal katanya. Jadi itulah rencana Tuhan sama saya, kata ketua, jangan takut, tidak seperti apa yang kau pikirkan katanya. Setelah itu Kia ini kasih pertanyaan sama saya, apa benar kau membaca Injil katanya, seperti itu kan? Saya bilang, iya, saya bilang seperti itu. Orang tua saya bilang seperti ini, karena dia saya berdosa katanya. Jadi saya bilang seperti ini sama Kiai, saya mau bertanya apa, dari mananya kita berdosa, saya bilang. Bukankah dari agama kita kalau kita sudah dewasa, dosa kita sendiri yang menanggung, saya bilang seperti itu. Iya benar katanya seperti itu. Jadi kalau memang dosa itu Pak bisa ditanggung orang, saya nggak perlu melakukan kebaikan, saya bilang. Saya melakukan kejahatan boleh atau apapun boleh. Saya tinggal cari uang, tinggal cari orang untuk mendoakan saya bisa masuk surga. Tapi bukan itu Pak, saya bilang. Di surga nggak dibonceng, itu pribadi, saya bilang seperti itu. Sebenarnya kalau mampu sayanya nggak sanggup berbicara, kayaknya bukan diri saya, tapi ada tuntunan dari Roh Kudus untuk membimbing saya untuk bicara. Jadi Pak Kiai seperti ini, bilang seperti sama saya, sudah ibu katanya, apapun ibu lakukan sama dia, apapun ibu katakan sama dia lebih tahu pengalamannya daripada ibu katanya.
Satu-satunya jalannya keluarnya Ibu, beri dia keputusan. Dia harus memilih jalannya, katanya. Dia menuntun jalannya, biar dia sendiri memilih hidupnya. Apapun yang dilakukannya, mungkin itu terbaik untuk dia, gitu. Jadi Bapak Kiai itu melepaskan saya, udah Ibu, lepaskan saja dia, bilang seperti itu. Ternyatanya orang tua saya nggak bisa ngomong apa-apa, ternyatanya orang tua saya nggak bisa berkata apa-apa, sudah mulai tenang orang tua saya, karena suruhnya saya lepaskan, gitu. Nah, setelah itu kami pulang ke rumah, uh, karena ikut Ustadz tadi ke rumah, roh saya nggak tenang juga. Karena kenapa? Roh yang dalam diri saya ini nggak punya ketenangan di rumah saya ini, gitu. Jadi saya coba pergi dari rumah satu malam untuk menenangkan diri saya. Jadi orang tua saya ngasih keputusan sama saya gini, kamu pilih antara dua, katanya. Kamu pilih itu, maksudnya pilih Yesus atau pilih saya, gitu. Saya ngambil keputusan, saya ngambil untuk memilih Tuhan Yesus. Jadi itu orang tua saya, kalau kau pilih itu, kau keluar dari rumah ini. Jadi saya coba untuk menenangkan diri juga sebentar, saya harus ngambil keputusan karena roh saya sudah nggak tenang. Saya berani, pikiran saya sudah bulat, saya keluar dari rumah. Orang tua saya berkata seperti ini, kalau kau melangkah dari rumah ini, kau akan mati, katanya. Kau akan ditabrak mobil, katanya. Nanti suatu saat kalau kau berumah tangga, katanya, akan kukutuk kau, katanya seperti itu. Kau nggak bisa punya keturunan, kalau punya keturunan kau mati, katanya. Tapi saya sudah siap. Karena saya percaya Tuhan ada bersama saya, Tuhan akan melindungi saya, gitu. Saya melangkah dari rumah, saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri saya sendiri, nggak bawa uang apapun, nggak ada uang, gitu. Saya melangkah, saya coba keluar dari rumah. Sempat satu malam itu saya pergi ke taman, tidur satu malam di jalanan untuk menenangkan diri saya ini. Tiba besoknya saya harus ngambil keputusan seperti apa, seperti itu. Ternyata saya ngambil keputusan untuk mencari kos-kosan. Saya telepon kawan saya, bantu saya, tolong saya bilang seperti itu. Kawan saya menolong saya mencari kos-kosan untuk saya. Udah setelah itu kawan saya bantu saya untuk mencari kos-kosan, saya bisa tenang, saya coba bekerja lagi di konveksi lagi, gitu. Setelah itu saya harus mengambil keputusan, saya harus pelayanan, gitu. Itu tahun 2009. Tahun 2009 saya coba mencari gereja yang bisa menerima saya, gitu. Dan saya dapat satu gereja yang bisa menerima saya. Tahun 2010 saya sudah melayani. Saya diterima pelayanan sementara untuk sebagai singer. Nah, saya diambil sebagai singer untuk pelayanan. Saya percaya itu, sayanya nggak sedih, memang sedih tinggal sama orang tua, sangat sedih kalau pisah sama orang tua, sama keluarga lagi. Tapi saya percaya, apapun yang saya tinggalkan, semua itu Tuhan akan kembalikan. Karena Tuhan, firman Tuhan, iya dan amin. Saya percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Setelah saya melakukan pelayanan sebagai singer di gereja, tahun 2010 sampai tahun 2015, saya tahun 2015 sampai melayani. Setelah 5 tahun saya nggak jumpa keluarga. Padahal keluarga saya ini dari tempat tinggal saya beda satu gang. Tapi saya nggak bisa jumpa mereka. Karena mereka ada kebencian sama saya, karena dibilang saya kafir, sudah sesat. Saya sebagai anak durhaka, sesat. Saya dihapuskan dari kartu rumah tangga orang tua saya, nggak diakui sebagai anak. Tapi saya percaya, Tuhan adalah sebagai Bapa kita, hanya Tuhan Yesus yang mengaku kita sebagai anaknya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus. Tapi saya percaya Tuhan itu akan kembalikan apa yang saya tinggalkan, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ganda. Itu Tuhan akan, semua akan Tuhan buktikan kebenarannya. Setelah tahun 2015 saya melayani, tahun 2016 Tuhan telah menjawab doa saya satu persatu. Ternyatanya adik saya yang menjebak saya tadi,
dia berumah tangga, mau menjalin pernikahan, dia harus cari saya karena keluarga saya kan nggak mampu. Jadi mereka harus menjahit sama saya. Jadi cara Tuhan seperti itu untuk menjumpakan adik saya tadi. Jadi adik saya ini wajib menjumpakan saya. Tapi adik saya bilang seperti ini, melalui orang. Jadi kawan-kawan saya ini berkata seperti ini, adikmu mau jahit samamu bagaimana katanya. Tapi dia nggak mau datang ke rumahmu, tapi kalau bisa kau datang ke rumahnya. Oh oke, nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Mungkin ini rencana Tuhan. Jadi saya coba mengukur adik saya tadi, dia nggak bisa bilang apa-apa, dia hanya bisa tersenyum. Nanti dia ngasih surat undangan, kamu datang ya pernikahan saya katanya. Saya datang pernikahan adik saya tadi. Memang sih awak lihat, saya lihat keluarga saya sangat dingin gitu. Tapi saya nggak apa-apa gitu. Udah setelah itu Tuhan melakukan mukjizatnya itu sangat besar gitu. Ternyata adik saya tadi sudah menerima saya, dan itu juga abang saya yang memukul saya yang nomor 1, itu juga Tuhan ubahkan gitu. Abang saya tadi istrinya mau melahirkan, butuh uang gitu, kena operasi. Tapi saya nggak bisa bantu keuangan, tapi saya hanya bisa bantu tenaga, apa yang saya bisa bantu gitu. Ternyata adik saya menjumpai saya bilang seperti ini, Kak, kau mau nggak bantu abang katanya. Bantu seperti apa? Dia kan mau melahirkan istrinya, kamu cobalah kayak mana cari pinjaman atau apa gitu. Saya kalau untuk uang saya nggak bisa bantu, saya bilang seperti itu. Tapi kalau lain saya bisa, saya bilang seperti itu kan. Kata abang saya, ya saya kasihlah pinjaman, cari orang untuk bisa menggadekan barang dia. Jadi saya yang menjaminkan. Dia wajib menjumpai saya. Ternyata abang saya ini menjumpai saya, ngomong sama saya kasih minum, abang saya mau gitu kan. Jadi setelah itu abang saya sudah bisa menerima saya percaya Tuhan kembalikan satu persatu keluarga saya. Ternyatanya abang saya sudah bisa menerima saya, adik saya bisa menerima saya, kakak saya juga bisa menerima saya. Orang tua saya, ibu saya juga bisa juga menerima saya. Cuma sekarang ini Tuhan buktikan semuanya akan dikembalikan Tuhan sama saya. Ini masih 80%. Karena orang tua saya yang bapak saya belum bisa menerima saya, tapi yang lain sudah bisa. Tapi saya percaya kalau jika kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun yang kita tinggalkan di dalam masa-masa kita yang lama, semuanya itu ada harganya yang harus kita bayar. Tuhan telah membayar kita dengan harga yang sangat besar, adalah keselamatan. Itu yang paling penting. Masalah penderitaan, penganiayaan itu adalah sebuah cambuk yang harus kita hadapi. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu sangat nyata sama saya. Tuhan telah memberikan saya penglihatan bahwa Tuhan Yesus itu sangat nyata, dia sangat baik, dia sangat luar biasa, kuasanya sangat luar biasa yang Tuhan kasih sama kita. Jadi bagi saya, setelah saya mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang, saya merasakan kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup saya punya kekuatan yang Tuhan beri, keluarga saya, Tuhan beri. Biarpun Tuhan masih 80%, tapi saya percaya pekerjaan Tuhan itu akan bekerja bagi saya. Itu semuanya kalau berani kita meninggalkan segala sesuatu yang apa yang kita miliki untuk Tuhan Yesus, pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Saya meninggalkan agama saya yang lama, saya sekarang hidup yang baru karena ikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan bagi saudara-saudara saya, juga bagi yang orang-orang yang juga yang belum mengenal siapa Yesus Kristus sebenarnya. Terima kasih. Saya serahkan sama Bapak. Yusuf. Ya. Ya, luar biasa apa yang telah disaksikan oleh Ibu Marisa. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupannya, sehingga seberapa besar pun pengaruh dari keluarga yang tidak menginginkan keyakinan iman yang dijalani oleh Ibu Marisa tetap tidak akan berfungsi, ya. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Dan apa yang terjadi, kita perhatikan bahwa Ibu Marisa tetap dengan keyakinannya sekalipun berbagai rintangan, tantangan, bahkan perlakuan yang sangat tidak wajar, tidak manusiawi diberikan kepada Ibu Marisa. Tapi beliau sekali Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih buat narasumber Ibu Marisa yang sudah bermurah hati sehingga mau berbagi dengan kita semua. Doa kami buat Ibu, tambah menyala, tambah semangat, tambah lebih di dalam Tuhan Yesus, supaya Tuhan sumber kebaikan terus menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Ibu. Terima kasih ya teman-teman yang mau mendukung narasumber, silakan nomor rekeningnya kami taruh di bawah layar deskripsi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.